BTTH Kaisar Api, episode 450. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Api suci. Tak heran jika api itu selalu membuatku merasa sangat gelisah. Aku hanya tidak tahu api suci mana yang dimiliki orang ini. Kepala suku tua itu sedikit menyipitkan matanya, menatap nyala api kuning keemasan di tubuh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan berusaha sekuat tenaga menahan napas, rahasia nyala apinya tetap terpancar dari tatapannya. Para elf api memiliki spesialisasi dalam hal api. Meskipun mereka memiliki pemahaman yang unik tentang kekuatan api yang mereka kendalikan tidak dapat dibandingkan dengan api suci, dan masih jauh lebih buruk daripada api suci. Kalian semua tembak dengan sekuat tenaga dan kalahkan mereka secepat mungkin. Dalam pertempuran ini, kita hanya bisa menang, tidak boleh kalah. Di tubuh kepala suku tua itu, api coklat mulai bergulir, dan samar-samar berubah menjadi pola-pola rumit dan kabur yang tak terhitung jumlahnya, menempel di tubuhnya, perlahan-lahan memunculkan kekuatan reinkarnasinya. Pak, apakah Anda terlalu berhati-hati? Kedua tetua reinkarnasi itu berkata dengan ragu-ragu, melihat bahwa kepala suku benar-benar menggunakan kekuatan api yang begitu menakutkan. Mereka layak untuk bereinkarnasi. Baik itu pengalaman bertempur atau indera penciuman, mereka jauh lebih rendah daripada kepala suku tua ini. Secara teliti, api pada pria di depannya adalah api suci. Kekuatan sang penguasa api suci tidak boleh tertipu oleh penampilan luarnya, lakukanlah. Setelah kata terakhir diucapkan, tubuh kepala suku tua itu meninggalkan langit dan langsung melayang menuju posisi Xiao Yan di langit. Kekuatan yang dibawanya benar-benar membuat seluruh energi di dunia ini sedikit meredup. Wong berdengung. Semua orang hanya melihat dua bayangan yang mencapai batasnya, terus-menerus menimbulkan kegaduhan di dunia ini, dan bahkan badai api seperti kilat mengamuk dari dua orang di atas langit. Tingkat pertempuran seperti itu adalah perjuangan hidup dan mati yang sesungguhnya. Gulu, apakah orang ini benar-benar berada di tahap tengah 8 dewa petarung bintang? Ini terlalu menakutkan, bukan? Lina memandang kedua orang yang bertarung di langit, terutama Xiao Yan. Dengan kekuatan seperti itu, dia setara dengan kepala suku tua dari lapisan reinkarnasi pertama, dan ada rasa tidak percaya yang kuat di mata kecilnya. Kekuatan tingkat reinkarnasi adalah kekuatan yang benar-benar strategis di 1000 dunia agung, yang juga menyebabkan fakta bahwa tidak sedikit orang di antara elf api yang telah menyelesaikan pertempuran bintang 8 para abadi, tetapi sangat sedikit yang dapat melangkah ke reinkarnasi. Kata reinkarnasi, dengan kekuatan dan kekuatannya, sudah cukup untuk menghancurkan dunia, tetapi mengapa yang disebut saudara kedua Xiao Yi, yang tampaknya memiliki tingkat reinkarnasi yang menakutkan, begitu murahan? Apakah kekuatan reinkarnasi kepala suku tua itu terlalu lemah? Kekuatan saudara laki-laki kedua tidak dapat disimpulkan dari akal sehat. Ketika aku masih menjadi Kaisar Do, perebutan tingkatan kekuatan adalah hal yang biasa. Sekarang, dengan meningkatnya kekuatan api suci, aku khawatir itu sudah cukup untuk bersaing dengan kepala suku tua itu. Lina, gabungkan pasukan dan berjuang sampai mati bersama orang-orang dari suku barat ini. Ya. Lina menyeringai, dan kekuatan di tubuhnya langsung meluap, memimpin para prajurit suku yang tersisa untuk melancarkan serangan terhadap semua orang di suku barat, mencoba mengurangi tekanan pada Xiao Yan. Meskipun kekuatan tempur kedua suku tidak seimbang, setelah suku selatan mengirimkan sinyal panggilan, beberapa prajurit elf dari suku selatan bergegas datang ke sini. Sang penguasa api suci memang pantas mendapatkannya. Setelah konfrontasi sederhana itu, kepala suku tua memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada Xiao Yan. Meskipun keduanya hanya godaan paling dasar, kepala suku tua menemukan bahwa begitu serangannya mengenai tubuhnya, serangan itu tidak akan membawa perubahan apapun. Sebaliknya, serangan itu akan ditelan oleh api sucinya. Bahkan kulit di atas tubuh kurus Xiao Yan samar-samar memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan, seolah-olah kekuatan fisiknya dengan kejam menembus langit. Jika memang demikian, saya khawatir akan dibutuhkan banyak usaha untuk menghadapi orang ini. Tidak heran jika orang ini memiliki keberanian dan alasan untuk melakukannya sendiri. Ledakan. Pada saat yang sama, semburan energi memancar dari kulit Xiao Yan,
dan nyala api kuning pucat yang menyilaukan menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan. Ketika jari-jari kaki Xiao Yan tiba-tiba menyentuh kehampaan, ia berubah menjadi raksasa emas dan melesat ke langit. Tubuh emas abadi. Tubuh Xiao Yan melesat di langit, telapak tangannya terangkat, dan api kuning misterius itu membentuk kobaran api emas yang menyembur keluar. Di belakangnya, ruang terdistorsi, dan raksasa emas berukuran 100 meter merayap dengan tenang. Xiao Yan memahami tirani tingkat reinkarnasi, jadi ketika dia menyerang, dia menggunakan tubuh emas abadi sebagai panduan, yang tidak hanya dapat mengurangi tekanan pada prajurit elf lainnya, tetapi juga mempersiapkan diri untuk tingkat reinkarnasi pertama. Meskipun saya sedikit terkejut, hari ini, Yang Mulia membantu orang yang salah. Sesuai perintah putri, bagian selatan harus dimusnahkan hari ini, jadi matilah kepala suku ini. Niat membunuh berfluktuasi di mata kepala suku itu, dan di lengannya yang panjang, terdapat lambang api yang mencolok dan tertutup rapat. Komposisi lambang api itu ternyata seperti makhluk api kuno, yang mengandung teror dan kekuatan tanpa batas. Roh api telapak suci. Api berwarna coklat dan lambang tersebut terus menyemburkan energi coklat yang sangat terang, dan segera berkumpul di telapak tangan kepala suku yang lebih tua, dan jejak telapak tangan berwarna coklat, yang ukurannya tidak lebih dari 1 inci, pun terbentuk. Hai! Telapak tangan api coklat itu meledak, dan udara pun bergemuruh, berubah menjadi lambang api yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh Xiao Yan. Baik itu telapak tangan api coklat atau lambang api yang mengancam, semacam fluktuasi mengerikan sedang bergejolak, menekan ruang hampa di sekitarnya dan kekuatan di dalam tubuh Xiao Yan. Tubuh emas abadi. Xiao Yan mendengus dingin, rasa dingin yang tak berujung memenuhi matanya, api kuning di tubuhnya diam-diam jatuh pada raksasa emas itu. Raksasa api yang megah itu, dengan gelombang kuno dan misterius, berjalin dengan telapak api yang bersiul dari kepala suku. Bang bang bang, sensasi geli yang cukup untuk membuat kulit kepala mati rasa menyebar dari pusat pertempuran, dan energi dahsyat meluap kemana-mana. Bahkan beberapa petarung hebat yang layak untuk bereinkarnasi pun kebingungan menghadapi pertempuran setingkat itu. Kekuatan orang ini tidak bisa diremehkan, dan sekarang aku hanya bisa mengujinya. Penghakiman yang membara, integrasikan, kemarahan Buddha, teratai api. Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya, tubuhnya bergerak seperti hantu, terus-menerus menghindari serangan ganas berikutnya dari kepala suku. Dia mengambil keputusan dan segera mulai bergerak. Kekuatan api suci di tubuh orang ini berisik dan tidak teratur. Menurut catatan klan kami tentang daftar api suci, belum pernah ada api suci yang tampak seperti ini. Dan pria ini terlihat sangat aneh. Apa yang sedang dia lakukan? Mata kepala suku tua itu berkobar, tetapi dia sangat bingung ketika melihat tindakan Xiao Yan. Flame, hei, ada apa? Saat Xiao Yan memadatkan teratai api seperti biasa, kuali api di depannya tiba-tiba mengeluarkan daya hisap yang menyilaukan, menyerap sumber api suci yang meluap dari tubuh Xiao Yan. Tidak terlalu menakutkan, kan? Setelah mengamati dengan saksama, Xiao Yan sangat bersemangat. Tampaknya Fen Jue telah melangkah ke alam pertama, dan kekuatan kuali api kecil ini sedikit terungkap. Sekarang dia sedang bertarung, dia hanya perlu menyuntikkan kekuatan api suci ke dalamnya, sepertinya itu mampu secara otomatis memadatkan dan menggabungkan teratai amarah Buddha. Ini hanyalah sesuatu yang dibuat khusus untuk kebugaran Anda. Ledakan. Pertempuran antara Xiao Yan dan kepala suku tua itu memicu gelombang energi dahsyat di tepi Pulau Elf, menyebabkan ruang hampa bergetar tanpa henti. Tingkat pertempuran seperti ini sangat jarang terjadi di stasiun elf api yang relatif tertutup. Xiao Yi, situasi kakak kedua sepertinya tidak terlalu menggembirakan. Lina dan Xiao Yi bergabung, dan api ungu di tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda menyatu, sehingga mereka mampu mengusir musuh yang kuat dalam satu serangan, memberi mereka waktu luang untuk mengamati Xiao Yan di langit yang terus dikejar oleh para tetua, lalu buru-buru membuka mulutnya. Jangan khawatir, karena kakak kedua ada di sini, dia pasti punya rencananya sendiri. Prioritas utama kita saat ini adalah menghentikan para prajurit elf dari suku barat untuk saudara kedua, dan kita tidak boleh menambah beban apapun kepada saudara kedua. Wajah Xiao Yi Junmei melirik ke arah arena pertempuran antara Xiao Yan dan kepala suku tua. Dampak dari pertempuran tingkat itu membuat kelopak matanya berkedut hebat. Melihat banyak pria kuat dari suku barat di depannya, dia mendengus dingin. Begitu kata-kata itu terucap,
Api ungu pada keduanya menjadi lebih bergejolak, dan mereka langsung menyatu di medan perang, tetapi kekuatan api ungu itu sangat dahsyat dibandingkan api biasa. Ledakan. Kepala suku tua itu mengangkat jarinya, dan gelombang misterius memenuhi udara. Api coklat di tubuhnya tetap berada di ujung jarinya. Dia sebenarnya telah memprediksi tempat Xiaoyan akan mendarat selanjutnya. Dengan satu jari, api coklat itu menembus langit dan menghantam keras. Tepat di atas tubuh Xiaoyan. Mencicit. Pada saat yang sama, Xiaoyan berkonsentrasi untuk menyalurkan sumber api suci ke kuali api kecil. Terkena serangan orang ini seperti itu, tubuh emas abadi itu menyusut dengan cepat. Meskipun tidak ada tanda-tanda kerusakan, gelombang kejut yang mengerikan menyebar dari tubuh emas abadi itu, yang membuat Xiaoyan merasa pusing. Tingkat reinkarnasi pertama memang luar biasa, tapi hanya itu saja. Teratai api dahsyat Buddha. Xiaoyan meraung, kuali api sedikit bergetar, dan seketika muncul di telapak tangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, sebuah biji teratai api yang indah membawa energi agung diam-diam bersemayam di tangan Xiaoyan. Sekalipun biji teratai yang sempurna dan halus itu belum dilepaskan, aura yang terkandung di dalamnya membuat setiap orang di ruangan ini merasakan aura yang sangat berat. Gulu, kekuatan macam apa ini? Pupil mata lelaki tua itu menyempit tajam, matanya penuh keheranan, matanya tertuju pada kuali api kecil di telapak tangan Xiaoyan. Sejak munculnya kuali berapi ini, kekuatan dalam tubuh kepala suku telah menghasilkan rasa takut yang sangat tirani. Sekalipun dia tahu bahwa Xiaoyan membawa api suci, dia sangat menahan diri, tetapi keuntungannya adalah perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Dia berpikir dalam hatinya bahwa kesenjangan ini tidak dapat ditutupi oleh api suci. Teratai api dahsyat Buddha 5 warna. Xiaoyan perlahan mengangkat tangannya, biji teratai kecil yang halus di telapak tangannya seperti lubang hitam, perlahan mekar dengan paksaan api yang tak berujung. Riak api 5 warna yang luas dan megah tiba-tiba menyebar dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Di dalam api itu, terdapat beberapa kekuatan yang sama sekali berbeda, yang baru saja muncul. Seluruh ruang hampa yang stabil bergetar, bahkan api ungu yang ada sebelumnya pun bergetar hebat. Orang gila ini, pada saat ini, wajah kepala suku tua itu akhirnya benar-benar mengeras. Berdasarkan pengalamannya, dia tentu tahu betapa mengerikan intensitas serangan yang digunakan Xiaoyan saat ini. Api roh, merasakan teratai api 5 warna Xiaoyan hampir hancur, kepala suku tua itu memasang wajah dingin, cahaya langka melintas di matanya. Seluruh energi di tubuhnya bergejolak, dan api coklat menyapu keluar, mengembun menjadi bayangan jiwa energi 1000 meter, meraung seperti binatang buas. Ledakan. Dua fluktuasi energi tak terbatas bertabrakan dengan dahsyat di dunia ini. Bahkan jika orang-orang yang bertarung di sekitarnya berjauhan, mereka dapat dengan jelas merasakan sensasi geli di kulit kepala. Gulu. Kekuatan seperti ini benar-benar bisa ditunjukkan oleh manusia dengan kekuatan seorang immortal petarung bintang 8. Merasakan energi dahsyat dari kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, para prajurit elf di kedua pihak secara tidak sengaja berhenti bertarung, dan ternyata bekerja sama untuk menciptakan penghalang energi guna mencegah penyebaran kekuatan mereka. Wong berdengung, ini belum berakhir, sialan. Melihat kobaran api coklat dan biji teratai 5 warna yang seimbang untuk sementara waktu, suara Xiaoyan terdengar seperti iblis di dunia ini. Tidak bagus. Mendengar suara Xiaoyan, pupil mata kepala suku tua itu menyempit tajam, dan pandangannya menjadi kabur. Kekuatan reinkarnasi dan api coklat menyatu, berubah menjadi sungai coklat, berusaha menghentikan penghancuran diri teratai api. Ledakan. Apapun yang dilakukan kepala suku tua itu, teratai api tiba-tiba meledak di bawah kendali Xiaoyan, dan kekuatan yang meluap jatuh dari langit, secara paksa membakar ruang hampa yang stabil ini hingga menjadi berantakan. Nyala api 5 warna yang menakjubkan itu memancarkan aura kelelahan dan pembusukan yang kuat. Tampaknya, di bawah kekuatannya, baik itu kehampaan maupun kehidupan seorang prajurit elf, semuanya akan mudah membusuk. Tinggalkan aku sendiri. Merasa bahwa kepala suku tua itu memiliki sedikit pun niat untuk mundur, tubuh Xiaoyan diberkati oleh banyak kekuatan, dan dia berubah menjadi meteor yang menyala-nyala, langsung melesat ke pusat ledakan, mencoba menghantam kepala suku tua itu dengan pukulan fatal. Informasi yang disampaikan Aisyah tidak akurat. Para ahli reinkarnasi di suku barat ini memiliki sejumlah ahli reinkarnasi dalam beberapa pertempuran ini saja,
tetapi kekuatan kepala suku di tingkat reinkarnasi pertama ini tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di suku barat. Jika pria kelas menengah ini dapat diikat dan dipenjara, itu juga akan menjadi pukulan telak bagi suku barat. Orang yang arogan, jangan terlalu jauh. Dan tepat ketika Xiao Yan mulai bergerak untuk bersiap melancarkan serangan dahsyat, seorang wanita berbayangan kupu-kupu yang bercahaya menembus langit dan muncul di hadapan para elf yang tak terhitung jumlahnya. Apa ini? Ketika suara yang mengharukan itu terdengar, Xiao Yan hanya merasa pikirannya seperti terhipnotis sesaat. Banyak mata terangkat dan memandang ke langit, lalu sesosok wanita bayangan kupu-kupu yang terbuat dari energi muncul di atas kepala tetua dari udara tipis. Di bawah perhatian semua orang, wanita itu perlahan mengulurkan tangan gioknya yang ramping dan meledak menjadi teratai api 5 warna di bawahnya. Aura kehancuran yang keluar menekan ke bawah. Ledakan. Bayangan kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya meluncur dari tubuh energi mereka, tiba-tiba berjalin dengan teratai api 5 warna yang meledak dengan kekuatan yang sangat panas dan misterius. Kebangkitan butterflying ternyata berupa semburan suhu tinggi yang mengerikan secara instan, yang tidak kalah dahsyatnya dengan kekuatan api suci, menguapkan kekuatan api suci yang cukup untuk mengancam ruang ini. Mundur. Setelah melakukan semua ini, bayangan kupu-kupu energi tampaknya telah kehabisan seluruh kekuatannya dan menghilang dengan mudah, tetapi perintah yang terkandung dalam suara itu, bahkan para pemimpin pun, harus dipatuhi. Retakan. Begitu suara itu berhenti, tubuh energi itu langsung menghilang. Manusia sialan. Suku barat, mundur. Kepala suku tua itu melirik Xiao Yan, Xiao Yi, dan yang lainnya dengan penuh penyesalan, lalu segera melambaikan tangannya dan membawa banyak prajurit elf dari suku barat lalu pergi dari sini dalam sekejap. Apa itu tadi? Xiao Yan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Tampaknya wanita bayangan kupu-kupu yang baru saja lenyap dalam sekejap itu memiliki kekuatan di tubuhnya yang tidak boleh diremehkan. Komandan suku barat, Elis. Konon, kekuatan reinkarnasi tingkat pertama itu begitu dahsyat sehingga di antara para elf api, beberapa tetua tingkat 2 pun tidak mampu mengalahkannya. Xiao Yi mencondongkan tubuh dan berkata, "Baiklah, sekarang krisis sudah berakhir, mari kita perbaiki tempat ini dengan benar. Setelah kau menyelesaikannya, saatnya untuk berkompetisi memperebutkan para elf api. Lagi pula, aku di sini untuk membantumu kali ini." Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Ada rasa lega dan nyaman yang jarang terdengar dalam suaranya. Perang antara suku barat dan suku selatan telah berakhir. Setelah beristirahat hampir sebulan, suku selatan pulih sepenuhnya. Di sisi lain, setelah suku barat kembali, tidak ada tindakan yang dilakukan. Adapun Aisyah dan yang lainnya, mereka dipenjara di suku selatan. Peri-peri suku selatan tinggal di sebuah rumah kayu di hutan. Rumah itu cukup bersih dan rapi, dan tercium aroma yang samar. Sudah selesai. Melihat Xiao Yi dan Lina berjalan masuk sambil bergandengan tangan, Xiao Yan bercanda, tetapi Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk melirik Lina, putri dari keluarga kerajaan peri api. Hari ini, penampilannya benar-benar berbeda dari saat pertempuran. Ia mengenakan gaun yang menjuntai seperti kabut air, rok herbal hijau, dan kain kasa hijau. Aroma samar memenuhi udara. Otot-ototnya tebal dan berisi, seperti anggrek yang terpencil. Dia menawan dan tanpa tulang, dan dia memang putri dari klan peri api. Entah itu temperamennya atau kekuatan misterius di tubuhnya, dia sungguh mengagumkan. Yah, semuanya sudah berakhir untuk saat ini. Xiao Yi memperlihatkan senyum yang sudah lama hilang. Semua masalah besar suku-suku selatan telah ditangani akhir-akhir ini, tetapi dia memilih untuk berdiam diri di sini dengan tenang, menunggu tindakan selanjutnya. Lina telah bertemu dengan kakak keduanya, Xiao Yan. Lina sedikit membungkuk dan sangat sopan kepada Xiao Yan, tetapi dia mengikuti Xiao Yi dari awal hingga akhir dan sangat manja. Ceritakan padaku tentang situasi terkini, sepertinya suku selatan tidak terlalu optimis. Xiao Yan mengabaikan keduanya untuk sementara waktu, tetapi bertanya tentang urusan bisnis. Lina adalah salah satu cabang keluarga kerajaan di antara para elf api. Berkat dukungannya, aku bisa membentuk suku selatan untuk melawan 2 putri lainnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Meskipun suku selatan sedang mengalami kemunduran, untungnya distribusi kekuasaan merata, dan mereka juga dapat bersaing dengan 2 suku lainnya. Sayangnya, kali ini Elis merancang strategi untuk memecah belah kekuatan suku selatan kita.
Saat Xiaoyi mengingatnya sekarang, dia masih merasa takut. Ada apa dengan embrio api suci dan segel reinkarnasimu? Dan kekuatan api ungu Anda tidak boleh diremehkan. Xiaoyan mengangguk dan melanjutkan bertanya. Embrio api suci akan menjadi api suci baru di masa depan. Adapun kekuatan dan peringkatnya, aku tidak tahu jika aku tidak memasuki reinkarnasi, tetapi menurut perkiraanku, kekuatan api suci baru seharusnya berada di peringkat 20 dalam daftar api suci. Berkeliaran. Adapun segel reinkarnasi dan api ungu, keduanya sebenarnya berhubungan dengan elf api. Karena di antara para elf api, terdapat api suci yang berharga dengan tradisi yang panjang. Xiaoyi menjelaskan dengan terus terang, tetapi ketika dia menyebutkan kata api suci dalam keluarga elf api, ekspresinya sangat aneh. Oh, apakah benar-benar ada api suci warisan dalam keluarga elf api? Xiaoyan masih sangat terkejut dengan hal ini. Karena segel reinkarnasi, aku hampir tidak bisa menggunakan sebagian kekuatan api suci, tetapi selama hampir ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang mampu menaklukkan api suci. Markas besar peri api mengklaim demikian, tetapi aku pikir ada misteri lain. Aku menduga ada sesuatu yang tidak beres dengan api suci ini. Xiaoyi mengungkapkan pikirannya. Ada masalah. Lina terkejut dengan keberadaan ini. Sekarang, apa yang dikatakan Xiaoyi, tapi dia tidak pernah menyebutkannya pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa memberitahumu secara pasti. Singkatnya, berdasarkan umpan balik yang kuterima dari segel samsara, aku khawatir ada beberapa rahasia yang belum terungkap dalam api suci ini. Menurut dugaanku, pastilah para tetua di markas besar peri api yang mengatakan ini untuk menyembunyikan hal ini dari mata dan telinga orang lain. Xiaoyi berkata dengan suara berat, jelas ini adalah pertama kalinya dia mengatakan hal seperti itu. Di masa lalu, kata-kata ini bahkan tidak pernah disebutkan oleh Lina. Tapi bukankah kamu mengatakan hal yang sama kepada para tetua lainnya di suku ini? Ekspresi terkejut yang jarang terlihat muncul di wajah anggun Lina, seolah-olah dia sedikit bingung dengan kata-kata Xiaoyi. Di dalam suku ini, pasti akan ada beberapa identitas yang tidak diketahui. Aku melakukan ini untuk melindungi kekuatan terakhir kita. Xiaoyi berkata dengan getir. Baiklah, aku akan memperhatikan masalah ini. Ngomong-ngomong, selain suku Barat Elis yang perlu diwaspadai, sepertinya ada suku lain lagi. Mengapa belum ada pergerakan akhir-akhir ini? Xiaoyan menatap Xiaoyi dan bertanya, pertanyaan ini juga merupakan prioritas utama saat ini. Situasi ketiga suku utama yang bersaing tidaklah optimis. Begitu mereka salah langkah, mereka bisa berada di neraka. Timur jatuh, Putri Qianqin. Suku selatan kami adalah yang terlemah di antara tiga suku utama. Satu adalah tingkat pertama, satu adalah reinkarnasi, dan ada beberapa lainnya yang mendekati reinkarnasi dan para immortal petarung bintang 8. Namun, di antara dua suku lainnya, meskipun hanya ada satu tetua tingkat pertama, terdapat beberapa ahli reinkarnasi, dan kedua putri itu juga merupakan reinkarnasi tingkat pertama, tetapi Putri Qianqin ini malah asyik dengan permainan catur pribadinya sepanjang hari. Dalam hal kaligrafi dan melukis, tampaknya ia tidak berniat untuk bersaing. Xiaoyi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tatapan mata yang rumit, Dong, dong, dong. Tuanku, sebuah surat elf yang dikirim oleh dua suku elf, yaitu suku Barat dan suku Timur. Silakan lihat. Pada saat yang sama, seorang prajurit elf mengetuk pintu, menyerahkan sebuah amplop indah kepada Lina, dan segera pergi. 3 hari kemudian, acara tersebut akan diselenggarakan bersama oleh Markas Besar Peri Api, dan kompetisi kandidat akan diadakan di altar peri. Ketiga suku utama kita masing-masing dapat mengirimkan 3 orang yang kuat untuk berpartisipasi. Begitu salah satu dari ketiganya kalah, mereka akan kehilangan hak untuk bertarung. Kompetisi ini adalah pertarungan 1 lawan 1 menggunakan roda keberuntungan. Pemenangnya kemudian dapat menghadapi lawan berikutnya, yang kalah tersingkir, hingga ketiga pihak kalah, dan pemenang terakhir akan menjadi pemimpin elf api berikutnya. Dalam teks singkat tersebut, terungkap depresi yang berat. Sungguh metode yang cerdas. Setelah mereka bertiga membaca isi amplop itu bersama-sama, mereka bergumam. Di suku kami, hanya ada satu tetua tingkat reinkarnasi. Meskipun kekuatan dan pengalamannya tidak sebanding dengan 2 suku lainnya, dia adalah yang terakhir dari suku kami. Xiaoyi berkata, wajahnya sangat jelek, hal semacam ini mungkin disengaja oleh 2 suku lainnya.
Bagaimana dengan kekuatan pasti dari dua suku lainnya? Setiap suku mengirimkan 3 orang. Jika mereka memiliki kekuatan setara dengan tingkat reinkarnasi ganda atau lebih tinggi, itu akan menjadi masalah. Xiaoyan mengangguk, tetapi dia tahu jurang yang mengerikan antara tingkatan 1 dan 2. Jika dia berada di level sekarang, batasnya mungkin hanya tingkatan reinkarnasi pertama. Tidak akan ada peringkat tingkat kedua. Kekuatan ketiga suku utama semuanya dibentuk oleh kita. Seperti kekuatan besar di atas peringkat tingkat kedua ini, seharusnya hanya ada markas besar peri api. Xiao Yi menjelaskan, jika memang demikian, semuanya akan baik-baik saja. Suku selatan kita, hanya kau, aku, dan sesepuh reinkarnasi tingkat pertama. Tapi kurasa kompetisi ini mungkin hanya untuk kita berdua. Xiaoyan mengangkat bahu, tetapi tidak menunjukkan rasa takut dan kewaspadaan yang mendalam terpancar dari matanya. Baiklah, baiklah. Kau tidak menghubungiku selama bertahun-tahun sejak kau pergi. Jika bukan karena Jiuxin yang menegaskan hal ini kali ini, aku khawatir aku masih tidak tahu keadaanmu. Bawalah anggurnya, kau harus menghukum dirimu sendiri 3 kali hari ini. Kedua bersaudara itu tidak akan mabuk lagi hari ini, dan mereka memiliki suasana hati yang santai. Tentu saja, ini mungkin hanya pertanda akan datangnya badai. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Setelah kita pergi, darurat militer diberlakukan di selatan, dan dilarang keras bagi siapapun yang memiliki kekuatan tak dikenal untuk masuk atau keluar. Jika ada perubahan, hancurkan gulungan ruang angkasa yang kuberikan kepadamu sesegera mungkin, dan bawa semua orang untuk melarikan diri. Apakah kamu tahu? Semua orang berkumpul di sebuah lapangan besar di selatan, dan Xiao Yi terus memberi instruksi kepada Lina yang berada di sampingnya. Ini juga demi langkah terakhir. Oke, Lina mengangguk, dia tentu saja memahami keseriusan masalah ini, untuk mencegah masalah yang tidak perlu, hanya Xiao Yi dan mereka bertiga yang pergi sendirian dalam perjalanan ini. Ini adalah unicorn, makhluk langka di antara para elf, kakak kedua, ayo pergi. Xiao Yi menepi ke arah seekor unicorn di sampingnya, dan melambaikan tangan kepada Xiao Yan. Unicorn ini cukup jinak, dan bentuk keseluruhannya seperti kuda putih. Terdapat tanduk berbentuk spiral di depan dahinya, yang sangat kokoh dan sakral. Jangan terlalu khawatir. Saat ini, Xiao Yan tidak bisa banyak membantu Xiao Yi, karena dia merasa tingkat pertumbuhan pria ini agak menakutkan. Ayo pergi. Zaidu melambaikan tangan mereka, dan ketiganya menunggangi unicorn dan seketika tenggelam ke dalam kehampaan, lalu memulai perjalanan terpenting di antara para elf api. Bagian utara lautan langit, markas besar para elf api. Tepi danau peri, altar peri, dan lain-lain, semuanya adalah tempat suci bagi peri api, dan tujuan akhir kompetisi ini terletak di altar peri. Altar para elf terletak di titik tertinggi di seluruh langit. Selama bertahun-tahun, tempat ini menjadi satu-satunya lokasi berbagai upacara kanonisasi dan kompetisi di antara keluarga elf api. Tingkat stabilitas ruang di sini sangat tinggi. Dengan kata lain, bahkan kekuatan reinkarnasi tingkat 2 dan 3 biasa pun tidak dapat menembus kehampaan di sini. Nama altar tersebut berasal dari Dewi Peri Api di zaman kuno, yang mulia Yaoji. Konon, ketika lautan langit belum menyatu, maka ia terpecah-pecah. Pada waktu itu, terdapat total 12 Gunung Wushan. Gunung Wushan nomor 1 disebut Puncak Dewi. Puncak Dewi berdiri di tengah-tengah 12 Gunung Wushan. Gunung ini hijau sepanjang tahun, indah dan tinggi. Energi langit dan bumi dari Gunung Wushan terpancar dari sana. Suatu hari, seorang gadis tak dikenal lahir dari Puncak Dewi. Ia memiliki hati yang murni, penampilan yang cantik, dan suara yang merdu. Seluruh tubuhnya dipenuhi aroma aneh, dan kekuatannya luar biasa dahsyat. Ia pernah mengandalkan kekuatan satu orang, menyapu bersih para elf yang tak terhitung jumlahnya di antara 12 gunung Wushan di lautan langit, dan memprovokasi para elf yang tak terhitung jumlahnya di dunia elf ini untuk tunduk kepadanya. Nama Dewi Wushan, Yaoji, juga berasal dari sini. Konon, dia adalah perwujudan alam dan pemimpin para elf. Ada banyak pendapat, tetapi tidak ada yang tahu pengalaman hidupnya, dan tidak ada dasar yang spesifik. Namun, menurut beberapa catatan samar para elf, setelah Dewi Yaoji berbicara, dia mahir dalam jenis kekuatan yang berbeda dari kekuatan di dunia besar. Sihir. Kekuatan sihir berasal dari Puncak Dewi, dari asal-usul kuno Sangcang,
tetapi kekuatan sihir kurang mencolok dibandingkan ilmu terlarang, dan bahkan memiliki banyak misteri, yang juga merupakan kekuatan eksklusif Dewi Yaoji. Yaoji lahir dan menaklukkan ras elf yang sombong dan angkuh di antara 12 gunung Wushan dengan kekuatan absolut. Tak lama kemudian, ketiga dewa dan Jiao Jiao yang pernah menduduki 11 gunung Wushan sepenuhnya menyerah, dan kemudian menyatukan 12 gunung Wushan. Integrasi tersebut telah membentuk dunia besar lautan elf langit. Setelah sekian lama, elf api menjadi yang terkuat, dan para pemimpin di lautan langit telah tumbuh dan menjaga tempat ini selama beberapa generasi. Altar para elf, konon tempat ini adalah tempat Yaoji, Dewi Wushan, meraih kesuksesan. Setelah Yaoji menyatukan 12 gunung Wushan untuk menciptakan ruang lautan langit, ia akan berdiam diri di sini sepanjang hari, memahami kekuatan langit dan bumi, dan dengan tekun berlatih sihir. Setelah puluhan tahun meninggalkan kebiasaan tersebut, kekuatannya mendekati puncak reinkarnasi, dan bahkan dewa berkepala 3 Jiao, yang telah selamat dari 8 malapetaka, tidak berani melakukan pembangkangan. Kekuatan semacam itu dapat dikatakan sebagai transformasi dunia yang sesungguhnya, sehingga makhluk elf yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa memandang dan menyembah. Kemudian, dengan stabilnya lautan ruang angkasa dan kemakmuran para elf, Yaoji diam-diam meninggalkan tempat ini bersama 3 dewa, dan pergi ke dunia 1000 besar. Setelah sekian lama, perang pertama antara langit dan bumi pun meletus. Altar para elf, di puncak gunung tertinggi di lautan langit yang dalam, dikelilingi oleh beberapa tanaman dan pepohonan, dan aroma burung serta bunga menciptakan surga yang sangat hangat. Puncak altar itu sehalus cermin datar. Luar biasa. Dan tempat ini benar-benar tanah suci dunia elf. Elf yang tak terhitung jumlahnya memasuki tempat ini, dan mereka samar-samar dapat merasakan aura tersembunyi yang ditinggalkan oleh Dewi Yaoji. Saat ini, sudah ada banyak tokoh di altar para elf, termasuk banyak tetua dari markas besar elf api, yang sepenuhnya bertanggung jawab atas kompetisi ini. Dalam beberapa hari, seluruh dunia lautan elf di langit menjadi bergejolak. Menghadapi pemilihan pemimpin elf, pemilihan elf api, banyak elf tingkat tinggi lainnya dari kalangan elf biasa juga berdatangan satu persatu. Kedatangan hari kompetisi telah membuat altar roh yang damai ini menjadi sangat ramai, dengan banyak sosok bertebaran dari segala arah dengan tertib, meskipun sebagian besar dari mereka menyaksikan keseruan tersebut, tetapi mereka tahu bahwa kali ini setelah kompetisi, seluruh keluarga elf api akan berubah sepenuhnya. Dengan munculnya fenomena dahsyat dari altar elf ini, banyak elf perkasa yang datang ke sini tetap diam di luar altar, menunggu anggukan dari para tetua markas elf api sebelum berani masuk. Pergelangan tangan tirani dapat membuat dunia ini sunyi, dan kekuatan dapat dipelajari dari dunia. Dan 3 petarung kelas berat yang menunggu pertarungan ini. Puff, apakah ada seseorang yang datang? Beberapa elf perkasa dengan indera penciuman yang tajam yang sedang tertidur di atas pepohonan hutan mendapati bahwa sebuah rongga di tepi hutan sedikit runtuh dan berubah bentuk dalam sekejap, dan beberapa semburan api yang sangat dahsyat muncul seperti matahari yang menusuk. Putri Elis dari suku Barat, dan 2 tetua yang ikut serta di belakangnya. 2 orang dengan kekuatan tingkat reinkarnasi pertama, dan 1 orang dengan kekuatan tingkat reinkarnasi. Sisi, suku Barat sebenarnya memiliki formasi yang sangat menakutkan. Melihat ketiga orang di hadapan mereka, mereka menerobos kehampaan dan muncul. Banyak pria kuat yang tak kuasa menahan napas. Pemilihan para elf api hanya bergantung pada cara tirani dari 3 pemilih utama, yang masing-masing menarik hati dan kekuatan rakyat untuk saling bertarung di lautan langit, sehingga Elis bisa mendapatkan bantuan dari seorang elf reinkarnasi tingkat pertama yang sangat kuat. Dengan kata lain, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Melihat situasinya, Putri Elis dari suku Barat mengenakan gaun biru muda, dan kain kasa energi samar menyelimutinya dari belakang, yang memperlihatkan sosok anggunnya dengan jelas dan rambut panjangnya terurai, tetapi karena angin di sini sangat kencang, rambutnya malah menari-nari di langit, dengan rantai kristal biru muda di lehernya yang seperti giok memancarkan aura elegan, kulitnya seputih salju, dan senyumnya menawan, seluruh tubuhnya tampak seperti peri. Putri Elis, yang paling menjanjikan di antara 3 pemilih utama, dianggap sebagai pemimpin di antara para elf api dalam hal kekuatan dan kecantikan. Orang-orang dari suku timur juga telah tiba. Retakan, dengan sebuah suara, ketiga orang dari suku Barat itu melangkah keluar dari kehampaan,
dan sebuah lorong kehampaan muncul dari hutan di luar altar. Putri Qianqin dari suku timur. Semua orang mengangkat kepala, dan kemudian melodi yang indah berbisik di telinga mereka. Lengan bajunya yang seperti awan bergoyang sedikit, dan pinggangnya yang ramping benar-benar bergetar, seolah-olah menari dengan tubuhnya yang seperti giok mengikuti irama, seperti kupu-kupu yang menari dengan sangat indah. Wanita itu tampak sangat lembut, matanya penuh harapan, alisnya seperti bulu hijau, giginya seperti cangkang, dan sebuah gelang merah muda tergeletak begitu saja di pergelangan tangannya. Air, yang sesekali berkelap-kelip dengan sedikit kekhawatiran, memberikan aura sakral yang hanya bisa dilihat dari kejauhan dan tidak bisa disentuh. Timur jatuh, Qianqin. Wanita itu membuka mulutnya, senyum manisnya selalu menghiasi wajah cantiknya. Di antara sandaran tangan Qin Giok, terpendam misteri yang tak terhitung jumlahnya. Gaun biru kehijauan berkibar tertiup angin, dan rambut hitam panjangnya pun ikut tertiup. Kecantikannya begitu mempesona. Para kandidat dari dua suku utama telah tiba. Di suku barat terdapat 2 pendekar tingkat pertama dan 1 pendekar tingkat reinkarnasi, tetapi di suku timur hanya ada 2 pendekar tingkat reinkarnasi yang menemani Putri Qianqin dan 1 pendekar tingkat pertama. Ini, beberapa elf yang optimistis terhadap suku timur tampak menyesal. Jelas, dalam kompetisi ini, kekuatan di pihak yang optimis telah menentukan kunci hasil akhirnya. Jangan khawatir, ada orang-orang dari suku selatan. Sebuah suara merdu terdengar, dan suasana di seluruh hutan elf mulai berubah, dan secara samar-samar menjadi sangat panas. Puff, semuanya, penantian ini sudah lama berakhir. Xiao Yi melangkah menembus kehampaan dan datang bersama 2 sosok di belakangnya, tersenyum riang kepada kerumunan. Ada 2 orang di belakangnya, salah satunya adalah Xiao Yan yang diam dan tersenyum tipis, dan yang lainnya adalah satu-satunya tetua reinkarnasi tingkat pertama di suku selatan, Ma Wen. Kekuatan suku-suku selatan berada di posisi terbawah dari 3 suku utama dalam segala hal. Mengapa mereka masih berani bersaing untuk posisi patriark berikutnya? Fluktuasi saluran ruang angkasa perlahan runtuh, dan 9 orang dari 3 suku utama saling berhadapan dari kejauhan, tetapi konfrontasi mengerikan dalam kegelapan itu mungkin akan meletus dalam sekejap. Ada 9 sosok, dan aura pada masing-masing sosok itu sangat luas dan tak terduga seperti dasar laut, membuat beberapa elf kuat di sekitarnya merasakan sedikit rasa takut hanya dengan sekali pandang. 3 suku utama yang dibentuk oleh 3 pemilih utama saja sudah memiliki formasi yang menakutkan. Saya khawatir formasi dan tulisan tangan seperti ini hanya dapat dicapai oleh ras raksasa seperti peri api. Mungkinkah orang itu adalah manusia yang menggunakan kekuatan Dewa Petarung 8 bintang untuk mengusir para tetua suku barat? Apakah manusia ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Urusan internal para elf api, hal semacam ini seringkali diganggu oleh pihak luar, saya khawatir. Para elf perkasa yang menjadi penonton saling memandang dengan cemas, dan kau bergumam setiap kata. Div, apakah orang ini benar-benar manusia luar biasa seperti yang kau sebutkan? Kekuatan rata-rata dari 8 dewa petarung bintang itu saja sudah cukup untuk membuatmu terpental. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menarik napas, seorang peri pelayan di belakang Elis mengeluarkan suara pelan, dengan sedikit nada meremehkan dalam suaranya, dan mata indahnya melirik Xiao Yan. 2 dari tingkatan pertama dan 1 dari puncak reinkarnasi. Kekuatan suku barat ini sungguh luar biasa. Tapi sepertinya ada sesuatu di tempat ini yang membuat Fen Jue dan Seng Yan merasa jijik. Apakah itu ras jahat dari luar? Xiao Yan melirik altar roh di dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri. Fluktuasi suara dari 2 pemilih lainnya dan 6 orang lainnya tidak buruk, tetapi sepertinya ada suasana aneh di ruang ini. Hei, setuju atau tidak, saya khawatir Anda perlu mencobanya sendiri. Xiao Yan tertawa santai, tetapi setelah suaranya berhenti, suhu seluruh dunia tiba-tiba mulai memanas, dan napas panas yang menyengat menyebar keluar. Nak, kau, ya. Tepat ketika Might Allen hendak berbicara, Elis Yongya mengangkat telapak tangannya dan melambaikan tangan, dan Might Allen langsung menutup mulutnya. Karena semua orang sudah berkumpul, mari kita duduk. Tiba-tiba, sebuah suara panjang terdengar di dunia ini, membuat napas gelisah dan berapi-api dari banyak orang seketika terdiam. 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Ini hanyalah seorang tetua di antara para elf api, bukan yang terkuat.
Tampaknya ada alasan mengapa para elf api ini bisa menjadi kekuatan raksasa di dunia. Xiaoyan terkejut. Tetua Malin, tunggu sebentar, Elis memiliki sesuatu yang tidak diketahui. Tepat di atas altar peri, lapisan cahaya perak perlahan menghilang, dan ketika semua orang hendak melangkah ke dalamnya, Elis tiba-tiba mengeluarkan suara. Ada apa? Tetua kedua Malin, meskipun sudah agak tua, masih memandang Elis dengan wajah yang cantik. Pemilihan elf api adalah urusan internal elf kami. Sekarang agak tidak masuk akal untuk membiarkan orang luar ikut campur. Suara lembut Elis mengandung beberapa prasangka yang sangat jelas, dan dia berbicara dengan aroma yang melekat di bawah tatapan banyak orang. Bajingan ini, ketika Xiaoyi mendengar kata-kata itu, dia mengumpat dalam hati, tetapi karena ada begitu banyak petarung elf hebat hari ini, tidak mudah bagi mereka untuk menyerang, jadi dia hanya bisa menatap Elis dengan wajah muram. Apa yang dikatakan Putri Elis sangat benar, ini adalah urusan internal para elf kita, dan sekarang seorang manusia ikut terlibat, ini. Setelah Elis memulai pembicaraan, beberapa elf kuat yang mendukung suku barat pun ikut bergabung. Baiklah, mari kita lakukan. Xiaoyi dan aku sudah bersumpah setia sejak kecil, jadi aku datang ke sini hanya untuk Xiaoyi. Kami tidak terlalu tertarik dengan urusan kepala suku elf api kalian. Xiaoyan berjalan mendekat ke Elis selangkah demi selangkah, semangat bertarung yang menyilaukan di tubuhnya mulai meningkat, dan samar-samar berubah menjadi nyala energi berwarna kuning keemasan, memancarkan aura ilahi dan murni. Pak, ini, Ma Wen, yang berada di samping, memperhatikan penampilan Xiaoyan, dan langsung bertanya-tanya, mereka datang untuk bersaing memperebutkan posisi kepala klan peri api berikutnya. Tindakan Xiaoyan sepertinya mendorong mereka keluar. Penatua kedua, apakah Anda juga mendengarnya? Jadi, menurut pendapat sederhana Elis, lebih baik menangkap orang ini dan menunggu hingga kompetisi berakhir sebelum mengambil keputusan. Elis sepertinya memegang tiket yang menang, dan dia selalu memasang senyum tipis di wajahnya. Tidak apa-apa jika Anda ingin saya pergi. Tetua kedua, tolong berikan Xiaoyi semua yang ada dalam segel reinkarnasi Xiaoyi. Tentu saja, jika kalian semua bersikeras menggunakan kekerasan, Xiaoyan, penguasa wilayah api tak berujung, bukanlah orang yang berbakat dan kalian dengan sengaja membuat keributan di sini. Wong berdengung, suara Xiaoyan meredam, dan nyala api kuning keemasan menjulang seperti matahari yang menyengat. Kilauan yang menyilaukan itu membersihkan kegelisahan dalam tubuh para elf yang tak terhitung jumlahnya, dan energi api yang bergelombang menyebar kemana-mana. Di bawah ancaman kobaran api ini, bahkan elf terkuat dengan kekuatan reinkarnasi pun bisa merasakan detak jantung yang berdebar kencang.